Hai, anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa dan berharga dalam hidup kita, teman. Teman itu adalah orang-orang yang membuat hidup kita jadi lebih berwarna. Teman itu seperti harta karun yang tak ternilai harganya, sesuatu yang harus kita jaga dan syukuri. Mereka adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Mereka membuat hari-hari kita menjadi lebih seru, penuh tawa, dan tentunya penuh warna. Bayangkan hidup tanpa teman, pasti terasa sepi kan? Bermain bersama teman jauh lebih menyenangkan daripada bermain sendirian di rumah. Kita bisa berbagi cerita, ide, dan pengalaman bersama. Saat kita merasa sedih atau punya masalah, teman selalu ada untuk menghibur dan memberikan dukungan. Mereka adalah tempat kita bersandar. Saat kita senang dan meraih sesuatu yang membanggakan, teman-teman ikut merayakan kebahagiaan kita. Mereka adalah orang-orang yang tulus mendukung kita. Teman membuat setiap momen dalam hidup kita menjadi lebih berarti dan tak terlupakan. Bersama mereka, kita menciptakan kenangan indah yang akan selalu kita ingat. Dari teman, kita bisa belajar banyak hal baru yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Kita bisa saling bertukar pengetahuan dan keterampilan. Setiap teman memiliki keunikan dan bakatnya masing-masing yang memperkaya hidup kita dan membuat pertemanan semakin seru. Teman bukan hanya sekadar teman bermain, tapi juga bagian penting dalam perjalanan kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka adalah orang-orang yang membantu kita menjadi diri sendiri. Oleh karena itu, menjadi teman yang baik itu sangat penting. Kita harus saling menghormati, membantu, dan mendukung satu sama lain. Dengan begitu, pertemanan kita akan tetap indah dan langgeng selamanya. Jaga selalu persahabatan kalian ya. Dengan menjaga pertemanan dan saling menyayangi, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih bahagia dan damai untuk kita semua. Yuk, mulai sekarang, mari kita belajar untuk menjadi teman yang super baik dan selalu ada untuk sahabat-sahabat kita. Adab berteman itu aturan sopan santun saat bergaul, seperti resep rahasia agar pertemanan awet. Adab berteman itu seperti merawat taman bunga. Dengan kata baik, saling menolong, dan jujur, pertemanan tumbuh indah. Kebiasaan kecil seperti mengucapkan terima kasih, maaf, dan tolong sangat penting. Kata-kata ajaib itu membuat teman merasa dihargai. Adab berteman berarti memikirkan perasaan teman sebelum bertindak. Dengan adab yang baik, dan menjadi teman baik itu mudah. Tapi, tahukah kamu, apa saja yang membuat seseorang menjadi teman yang baik? Pertama, selalu siap membantu teman yang kesulitan. Ketika temanmu terjatuh atau sedang sedih, ulurkan tanganmu. Bantu mereka bangkit dan berikan semangat. Kedua, jujur dalam segala hal. Katakan yang sebenarnya dengan lembut dan penuh perhatian. Kejujuran membuat pertemanan kuat. Tanpa kejujuran, kepercayaan akan hilang dan pertemanan bisa retak. Ketiga, hargai perbedaan. Setiap orang punya keunikan masing-masing. Setiap teman unik seperti warna pelangi. Ada yang suka bermain bola, ada yang suka menggambar, dan ada yang suka bernyanyi. Jangan mengejek atau mengolok-olok, gunakan kata-kata yang membangun. Berikan pujian dan dukungan. Jadilah pemberi semangat, bukan perusak suasana hati. Hindari perkataan yang menyakitkan. Teman baik saling mendukung, bukan menjatuhkan. Saling membantu mencapai impian masing-masing. Hargai kelebihan dan kekurangan teman. Tidak ada manusia yang sempurna. Belajar dari perbedaan membuat pertemanan makin kaya. Kita bisa saling bertukar pengetahuan dan pengalaman. Kata-kata baik bisa membuat hari teman jadi cerah. Ucapkan terima kasih, berikan pujian, dan tunjukkan perhatian. Itulah ciri teman sejati yang disukai semua orang. Jadi, siapkah kamu menjadi teman yang baik? Dietz Northio. Di sebuah sekolah dasar yang ceria, ada seorang anak bernama Ardi. Ardi sangat berbakat dalam seni. Sementara itu, Bima adalah bintang lapangan hijau. Dia jago sepak bola dan selalu bersemangat saat bermain dengan teman-temannya. Awalnya, Ardi dan Bima tidak terlalu akrab. Mereka memiliki dunia yang berbeda, dengan hobi yang sangat berbeda pula. Ardi dengan pensil warnanya, dan Bima dengan bola di kakinya. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka. Mereka ditugaskan untuk menjadi satu kelompok dalam proyek membuat poster tentang kebersihan lingkungan. Awalnya suasana terasa canggung dan hening. Namun, Ardi memberanikan diri mengajak Bima untuk bertukar pikiran dan berdiskusi tentang konsep poster mereka. Bima tiba-tiba memberi ide yang brilian.
Dia mengusulkan untuk menggambarkan pahlawan super yang sedang berjuang melawan monster sampah. Ardi dengan senang hati mulai menggambar sketsa pahlawan super tersebut. Mereka berdua saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Hasilnya sungguh luar biasa. Poster mereka menjadi yang paling kreatif dan menarik di seluruh kelas. Sejak proyek poster itu, Ardi dan Bima menjadi sahabat karib. Mereka menyadari bahwa perbedaan justru bisa menjadi kekuatan. Bima dengan setia menemani Ardi saat dia sedang asik menggambar, memberikan semangat dan ide-ide baru. Ardi pun tak ketinggalan memberikan dukungan pada Bima saat dia bermain bola, berteriak menyemangati dari pinggir lapangan. Mereka belajar bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk menjalin persahabatan yang indah. Justru, perbedaan itulah yang membuat persahabatan mereka semakin berwarna. Kerjasama yang baik dan sikap saling menghargai membuat pertemanan mereka semakin kuat dan tak terpisahkan. Ardi dan Bima adalah bukti nyata bahwa teman sejati akan selalu saling melengkapi dan mendukung dalam segala hal. Dari Ardi dan Bima, kita belajar pertemanan tumbuh dengan kebaikan, kejujuran, dan saling menghargai. Setiap kebaikan kecil bisa membuat hari teman jadi lebih baik. Jadilah seperti matahari, menyebarkan kehangatan dimanapun berada. Ajak teman yang sendirian, berani menegur jika ada yang mengejek. Jadilah pelindung dan penyemangat untuk teman-temanmu. Teruslah bersinar dengan kebaikan, dan kamu akan punya banyak sahabat sejati. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.